Ya karena ya lucu itu. Oh ya lucu Iya, sih. lucunya itu lucu kalau Manskin, kalau lucu. Iya. Tapi kalau untuk yang bagus sih tetap ke BSA sih. Seperti itu. Dan harga jualnya pun juga tinggi. Tinggi. BSA. Untuk yang tidak bersertifikat atau nggak punya kakak itu minimal range-nya itu 10 sampai 15. Oh. Tapi kalau yang punya sertifikat itu minimal 25 juta. Maksimalnya tidak ada kata maksimal. Oh tidak ada kata. Apa kabar? Kembali lagi di podcast Ekonomi Kreatif dari Gcrafts Nganjuk. Nah, kali ini gak kalah seperti episode-episode sebelumnya, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama bintang tamu yang gak kalah keren juga. Nah, untuk episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yakni Mas Raditya Harya Yuangga, yaitu seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang berasal dari Partai Hanura dan juga merupakan ketua dari Partai Hanura. Selain terkenal sebagai sosok muda yang kritis dan juga inspiratif, ada sisi lain nih dari Mas Yuangga yang akan kita kulik-kulik hari ini. Apa itu? Tentu saja sisi yang menggemaskan dan juga lucu. Penasaran? Langsung saja kita kenalan sama Mas Yuangga. Ini dia. Halo Mas Yuangga. Halo Mbak. Nah, ini dia yang aku bilang sisi lucu dan menggemaskannya, ya ini kita bakal ngobrol-ngobrol ngebahas tentang bisnis kucing sultan milik Mas Yuangga. Sebelumnya kita tanya-tanya kabar dulu ya. Gimana nih kabarnya Mas Yuangga hari ini? Alhamdulillah baik. Semalam baru pulang dari Batu kan hari Minggu kemarin. Jadi kita ada acara keluarga sama keluarga ikut lomba show di Batu. Show kucing juga. Oke. Jadi udah cukup lama ya Mas Yuangga sendiri untuk bergelut di bidang kucing ini? Lama sih enggak, sebetulnya baru sekitar 7 bulan. Oh, 7 bulan. Iya, kurang lebih 7 bulan tuh menggeluti kucing ini karena ada sisi lain. Selain kita mencintai binatang, juga kita bisa mendapatkan sesuatu dari kucing ini. Jadi anak-anaknya seperti itu. Jadi kita apa ya, berternak kucing lah. Kalau ada yang beternak ayam, kita beternaknya kucing. Iya. Awalnya kok bisa terinspirasi, bukan terinspirasi, awalnya kok bisa menggeluti bidang kucing ini, gimana ceritanya Mas? Awalnya sih anak minta kucing. Nah, setelah beli satu itu apa ya, kok kasihan cuma satu. Oh gitu, mau cari teman untuk kucingnya. Cari teman lagi, dan akhirnya dapatnya banyak teman. Banyak teman. 40 teman kucing seperti itu. Terus akhirnya dari situ mulai untuk menggeluti bisnis kucing-kucing sultan ini. Apa memang dari awalnya tertariknya di kucing sultan aja atau gimana? Awalnya sih Persia Pygnus ya, jadi yang hidungnya pesek. Cuma setelah berjalan kurang lebih 1 sampai 2 bulan tuh kok banyak yang meninggal karena gitu. Ternyata saya nggak cocok. Nggak cocok. Nggak bisa merawat Pygnus. Nah, akhirnya aku nyoba mengambil BSH, British Shorthair, yaitu kucing kampung, tapi di Inggris. Iya, kucing kampung di Inggris. Ya, terus akhirnya kok cocok. Ya, akhirnya bertambahlah kurang lebih ya 30 BSH. Oh, jadi sekarang untuk total kucingnya semuanya ada 30 lebih nih? 30 belum termasuk anakan. Oh, jadi banyak ya kucingnya, banyak banget. 30 BSH belum termasuk anakan. Oh gitu. Tapi untuk
misal dari 40-an kucing itu, ada nggak sih yang paling kayak ini andalan banget gitu jagoannya tuh? Kalau di setiap ini namanya gitu catering ya, bukan farm, bukan apa, kita catering itu tetap jagoannya adalah jantan, Mbak. Oh gitu. Ya, ada kurang lebih kita mempunyai 4 sampai 5 jantan. Oh jadi sisanya jagoan. semuanya betina. Iya. Oh. Karena dalam kucing itu dia menganut bukan hanya poligami, tapi Poligami. mungkin poliandri ya. Jadi satu jantan itu bisa sampai 5 sampai 7 betina. Oh gitu. Iya. Jadi kalau saya tetap berpikir satu jantan 5 betina cukup. Oh gitu. Jadi emang kayak difasilitasi ya, mau kamu Iya. mau betina berapa nih gitu. Iya, tetapi kan nggak langsung gantian seperti itu. Oke. Jadi setelah nanti mengandung, terus anaknya itu kita rawat sampai 3 bulan, dan nanti biasanya ada yang pengen mengadopsi anak tersebut, akhirnya ya dibeli lah. Oh gitu. Jadi yang gede-gede ini emang dirawat, terus nanti yang diadopsi, open adopsi itu yang kecil-kecil. Iya, Oh karena gitu. juga untuk mengembangbiakan kucing di tempat-tempat lain lagi. Seperti itu. Oh, untuk dari kucing-kucing yang di sini nih, yang ada banyak di sini, hafal semua namanya. Hafal sih, karena kan memang kita dari mendapatkan mereka juga dari kecil seperti Oh itu. gitu. Jadi nggak langsung kita ambil besar, tidak. Jadi Rata-rata ada 3 sampai 4 bulan itu kita ambil. oh gitu. Oh, menarik ya. Jadi memang semua kucing di sini emang pada dasar dari kecil dikasih nama, jadi dirawat dari kecil. Betul. Oh. Karena kalau kita memelihara sapi itu tempatnya luas dan Iya. banyaklah fasilitas yang saya nggak bisa memenuhi kalau di sapi. Seperti itu. Jadi lebih memilih untuk Kucing. berbisnis kucing sultan ini ya. Nah, kalau dari kucing sultan ini kan kalau di sini memang banyaknya yang BSH, tapi selain BSH ada nggak sih breed-breed lain gitu yang dirawat di sini? Saya lebih suka BSH sama Manskin yang Oh, kakinya Munchkin pendek. yang kakinya pendek. Iya. Kenapa suka Munchkin sama BSH ini? Ya karena ya lucu itu. Oh ya lucu Iya, sih. lucunya itu lucu kalau Manskin, kalau lucu. Iya. heeh. Tapi kalau untuk yang bagus sih tetap ke BSH sih. Seperti itu. Dan harga jualnya pun juga tinggi. Tinggi. BSH. heeh. Untuk yang tidak bersertifikat atau nggak punya kakak itu minimal range-nya itu 10 sampai 15. Oh. Tapi kalau yang punya sertifikat itu minimal 25 juta. Maksimalnya tidak ada kata maksimal. Oh tidak ada kata. Jadi bisa Ya, terus bisa makin terus. tinggi ya harganya. Ada yang temen dapat ada yang 300 juta, Oh, wow. 400 juta, itu banyak sekali kalau biasa. Oh, jadi kalau kucing-kucing di sini semuanya sertifikat, mayoritas sertifikat gitu. Tidak semua, Oh. kita tetap melayani teman-teman yang minta yang nggak usah sertifikat aja, itu tetap ada. Bedanya yang sertifikat sama yang enggak ini apa ya, Mas? Sertifikat itu jadi kita mengetahui kayak kita kalau manusia itu ada di kakak. Oh, ada di kakak. Ya, kakaknya Tahu itu- silsilah keluarganya ya. Sampai kakek buyutnya. Mm-mm. Sampai kalau katakanlah kita Islam itu sampai ke Nabi Adamnya. Oke. Itu bisa kita tahu kalau ada sertifikatnya. Oh, jadi benar-benar ini dipastikan ini biasa original nih Ya. dari Inggris gitu ya. Tidak ada campuran. Campuran. Seperti Oh, Tidak seperti mix. itu. Mm-mm. Itu. Nah, kalau yang non sertifikat bisa jadi ada mixnya gitu ya. Kebanyakan sih begitu. Oh, Cuma kan gitu. kadang juga ada yang murni juga, tapi pemiliknya itu belum catering, nggak mau ngurus catering, akhirnya ya dia jual tidak bersertifikat. Kalau untuk kerepotannya sendiri nih, untuk mengurus kucing-kucing banyak tadi kan ada 40-an termasuk anak-anak Iya. kecilnya, itu kerepotannya apa ya, Mas? Kalau kerepotannya kalau biasa itu tidak seperti Persia, jadi dia itu lebih simpel sih. Oh gitu. Jadi hanya pagi sore itu membersihkan pupnya, terus ngasih makan sudah selesai. Oh, jadi mereka bisa grooming mereka sendiri ya? Bisa grooming mereka sendiri, nggak nguruel gitu bulunya. Iya. Jadi biar mereka bisa grooming sendiri. Tetapi kalau pas lagi sakit, kadang kita bawa ke dokter ataupun kita nebul untuk mengeluarkan ingusnya dari hidungnya. Itu hanya itu aja. Jadi nggak ada yang
yang ribet lah kalau menurut saya. Oh, jadi ini salah satu alasan juga kenapa lebih milih BSA daripada Betul. ras-ras. Biasanya kan orang-orang tuh sukanya yang bulu-bulu panjang gitu Nah, kan. kalau bulu panjang itu harus sisir, Mbak, setiap Iya. hari. Harus sisir setiap hari, akhirnya waktu kita itu Habis di seakan-akan kucing. habis di kucing. Iya. Seakan-akan benar-benar mereka itu majikan kita ini hanya babunya Oh mereka. iya bener. Jadi kan ada itu kalimatnya yang jangan Kucing lupa majikan. jadi babu tiap hari gitu. Iya. Kan ada itu. Makanya kalau long hair oke. saya lebih kurang tertarik Kurang sih. tertarik. Iya, lebih prefer tetap yang short hair kayak Yang gini short ya. hair. Jadi lebih enak kita lepasin pun mereka bisa main-main sendiri. Oke. Dan kalau kucing yang apa ya, ras seperti ini, dia kalau pupnya itu pasti di pasir. Oh, Dia jadi pasti mencari bak pasir. udah tertata ya. Udah tertata hidupnya. Oke, jadi termasuk kucing yang bersih gitu kan. Iya, benar. Oke, jadi pinter ya punya grooming sendiri, terus pupnya juga teratur. Betul. Kalau misalkan kayak gini, itu ngasih makanannya itu emang setiap, Tiap hari. maksudnya setiap ada jadwalnya gitu, misalnya jam berapa harus makan, kayak gitu-gitu ada nggak ya? Kalau kita ini makannya yang kering itu kan selalu sedia di baknya, Oke. tempat makannya itu ada. Kalau yang basah itu kita jadwalin hanya pagi. Oh, jadi setiap hari tapi pagi. Pagi itu pasti ada. Kalau yang dry food ya udah dibiarin gitu di. Iya. Oke. Jadi kalau kita habis kita isi. Oh gitu. Jadi Tapi- terserah mereka mau makan seberapa. Oh. Tidak wajib kita harus wet food, tidak wajib. Oh gitu. Yang wajibnya hanya dry food. Dry food. Iya. Tapi kalau misalkan ada bedanya nggak sih kalau kucing-kucing ini cuma dikasih dry food atau cuma dikasih wet food aja gitu? Bedanya sih mungkin di bulu-bulunya ya, Oh, Mbak, ya. bulunya, Jadi kalau kita tambahin wet food itu bulunya itu bisa shining gitu loh. Oh, Jadi iya. bisa lebih nyala Oke. seperti itu dan lembut banget seperti itu. Dan bagusnya sih mereka ini nggak perlu tiap minggu mandi. Jadi Oh gitu. kurang lebih ya 2 sampai 3 minggu itu baru mandi. Oh, Baru jadi kita mandiin. nggak perlu tiap minggu harus Mandiin bersih kan? dimandiin kayak gitu ya. Oh. Jadi nggak terlalu repot banget Nggak, ya sebenarnya. nggak repot Oh. banget. Terus dari 7 bulan ini kan, 7 bulan merawat kucing ini pernah nggak sih mengalami rugi karena kucing misalkan mati atau sakit seperti itu? Kan akhir-akhir ini virus kucing tuh kan makin banyak ya Mas ya? Iya pernah sih, makanya kan aku dari Persia pindah ke BSA karena ya luar biasa, dari 12 kucing itu mungkin yang Persia saya sisa hanya 2. Oh wow, Jadi ada 10 itu yang karena virus juga? Iya. Oh, apa Nah, memang itu baru daya tahan? belajar. Oh, apa memang daya tahannya lebih kuat BSH atau gimana? enggak. Jadi kita kan harus tahu setelah kita membeli kucing di tempat lain, kalau di rumah kita itu ada kucing, lebih baik kucing yang baru itu harus Pisah? disendirikan Oh dulu gitu. sampai dengan minimal 3 hari, maksimal 1 minggu. Oh iya iya. Jadi dilihat dulu, jangan sampai saya dulu beli kucing baru langsung saya masukkan, ternyata ada penyakitnya. Jadi kesebar semua habis. Seperti Oh itu. gitu. Bahkan 1 bulan itu kemarin pernah ke dokter itu hampir lebih dari 10 juta Itu karena virus juga? karena virus itu. Oh. Terus akhirnya habis juga itu 12 tinggal 2. Iya. Setelah itu baru memilih untuk BSH. Dan alhamdulillah selama BSH ya aman-aman saja sih, seperti itu. Terus kan ini Mas Yoga juga ini kabarnya kan yang menginisiasi adanya kontes kucing di Nganjuk ya Mas ya? Benar. Nah. Supaya masyarakat Nganjuk itu senang dengan memelihara kucing Oh dan gitu. nggak perlu takut kalau kucing saya kucing kampung, kucing saya kucing biasa, nggak berani untuk taruh. Ada kelasnya kan sendiri-sendiri, Iya. seperti itu. Masyarakat awam kan taunya oh yang boleh ikut kontes kucing itu kucing-kucing yang mahal gitu Iya. misalkan. Itu kalau menurut Mas Yuangga sendiri gimana ya, kan masyarakat takut gitu biasanya untuk ikut kontes kucing. Nah, itu gunanya komunitas kucing Nganjuk atau Oh, yang gitu. disingkat KKN itu memfasilitasi teman-teman yang lain itu agar mengerti bahwa kategori perlombaan atau kontes kucing ini bermacam-macam. Oh gitu. Jadi kucing kampung akan tarung dengan kucing kampung. Kucing mixdom juga akan
tarung dengan kucing mixdom sendiri. Jadi tidak bisa ditarungkan dengan ras yang berbeda. Oke. Nah, kalau Mas Yoga sendiri, ini kan itu kan kontes kucing terbesar di Nganjuk ya, kebetulan yang kemarin itu. Kebetulan kemarin terbesar se-Jawa Timur. Oh malah ya, luar biasa. Terus itu kalau dari Mas Yoga sendiri, merasa untung atau rugi ya dengan mengadakan itu? Alhamdulillah merasa untung dengan banyaknya teman. Kalau merasa ruginya jelas di dompet. Oh ya, pasti keluar biaya ya Mas ya. Cuma kan tidak ada masalah. Karena kan memang kita tujuannya bukan untuk mencari untung, tetapi untuk menambah pertemanan dan menambah relasi. Mengenalkan kucing-kucing ini di Kabupaten Nganjuk. Oh gitu, luar biasa. Nah, kalau dari Mas Yoga sendiri, kan kucingnya juga diikutkan kontes itu ya. Nah itu misalkan dari kucing-kucing Mas Yoga ini kriteria seperti apa sih yang bisa memenangkan kontes kayak gitu? Kalau kriterianya sih setiap ras itu berbeda-beda Mbak. Jadi kalau kriteria seperti apa ya tergantung dari rasnya apa. Maka lebih baik kalau pengen mengetahui kucing bagus atau jelek itu di Google. Jadi gitu. Di Google itu ada penjelasannya, kalau kucingnya mixdom itu harus seperti ini, yang bagus itu ada juga seperti itu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu ya? Nggak bisa disamaratakan, dan saya lebih suka belajar tuh di YouTube ataupun di Google. Jadi buat temen-temen nih ya kan, misalkan mau belajar tentang kucing, selain tanya sama ahlinya ya Mas, itu juga bisa otodidak sendiri, mulai dari YouTube, Google juga. Jadi nggak ada kata untuk aduh nggak bisa nih belajar karena nggak punya temen atau nggak punya ahlinya ya Mas ya? Betul. Jadi saya 90% tuh belajar otodidak dari YouTube. Oh gitu. 90%. Sisanya saya baru tanya ke teman-teman saya yang lain, seperti itu. Setelah adain kontes kemarin, baru aku mendapatkan banyak relasi lah istilahnya. Dan dari otodidak itu bisa seberhasil ini, bisa banyak kucing yang masuk gitu ya Mas? Jadi kalau berhasil sih belum, karena saya tetap punya pendirian bahwa setelah usia anak kucingnya 3 bulan baru saya lepas, dan ini kan belum ada yang 3 bulan. Jadi masih dipantau dulu nih perkembangannya. Bukan untuk kita milih, tetapi kita untuk memastikan kucing yang diadopsi dari kita itu keluar itu sehat walafiat. Jangan sampai ada trouble. Jadi memang dipantau benar-benar, oh ini kucing kualitasnya baik, keluar juga harus tetap jadi baik gitu ya Mas ya? Luar biasa. Nah, kalau dari Mas Yoga sendiri, ini kan kucingnya cukup banyak ya, walaupun tadi katanya British Shorthair itu lebih mudah perawatannya, tapi kan tetap sibuk ya Mas ya? Nah, kalau bagi waktunya nih, kan Mas Yoga juga anggota DPRD ya, ini bagi waktunya ngurus kucing sama ngurus pemerintahan gimana Mas? Jadi kalau ngurus kucing kan ada yang membantu saya juga Mbak. Ada 3 orang yang membantu. Jadi mungkin saya hanya tiap harinya hanya memantau dan mengarahkan saja yang cat boy namanya untuk ngurusin kucingnya. Gitu. Kan kadang kalau kita di kantor kan ada CCTV juga. Jadi dari CCTV kan kita bisa lihat gitu ya. Bisa melihat. Kalau bagi saya lebih penting untuk mengurusi Nganjuk daripada kucing. Itu ya teman-teman, lebih penting mengurusi tanggung jawabnya di Nganjuk, terus nanti untuk tanggung jawab di sini bisa diamanahkan kepada orang lain. Kalau mau ngurusin kucing full itu harus hari libur. Hari libur. Jadi memang dikhususkan ya. Kucing ini hiburan dengan keluarga kecil saya. Jadi kalau kita pergi pasti saya ngajak istri, anak gitu untuk ikut kontes kucing. Gitu. Jadi emang selain dibuat untuk bisnis, kucing ini juga sebagai sarana hiburan gitu ya? Iya, untuk keluarga. Jadi sama-sama senang kucing, juga akhirnya istri minta, anak minta. Gitu. Dan ada jagoannya sendiri-sendiri. Saya ada jago, anak saya ada jago. Kalau dari Mas Yoga sendiri, yang paling jagoannya Mas Yoga di sini apa ya? Yang mana? Aku. Yang ini, yang blue and white ini. Gitu. Kemarin habis menang ya itu Mas? Iya, ini kemarin alhamdulillah di Jogja 2 minggu yang lalu itu juara 1 di kategori kitten. Kitten. Usianya dari 4 bulan sampai 8 bulan dia juara 1. Seperti itu. Gitu. Berarti memang sudah
jagoan banget ya ini. Iya. Bibit unggul istilahnya. Bibit unggul lah. Oke. Kalau istri kemarin di Batu, yang anaknya istri itu best female Oh, best female. di kategori adult. Oh. Jadi kategori dewasa dari 8 sampai unlimited lah, itu dia best female-nya. Oke. Iya. Jadi memang kucing-kucing di sini tuh udah termasuk bibit unggul gitu ya, sering-sering menang kontes kayak gini ya Mas? Iya, seperti itu. Jadi memang gitu. kita prioritas untuk mencari yang bibit unggul. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mengembangbiakan kucing terus bagus terus dia adopsi gitu, bukan gitu aja ya Mas ya? Kalau orang dulu kan kalau mau apa ya namanya, mau menikahkan anaknya kan harus melihat bobot, bibit, bebek. Iya. Nah, itu kita juga adopsi itu untuk Kayak gitu. kucing. Iya. Oke. Jadi kita harus bobot, bibit, bebek itu harus tahu. Jadi kalau sudah tahu, kita nanti mau kawinkan dia dengan siapa. Oh seperti gitu. itu. Jadi memang udah diperlakukan kayak anak sendiri ya istilahnya Betul. Mas. Oh gitu. Jadi kalau sakit pun harus ke dokter. Selain kita ada obat sendiri, tetapi kita tetap harus ke dokter lah. Oh, Kan gitu. banyak dokter di Nganjuk. Kalau dari kucing-kucingnya Mas Yoga ini ada perawatan khusus nggak atau emang ya udah seperti perawatan kucing pada umumnya? Khususnya sih bulu, Mbak. Oh gitu. Kalau saya sih khusus ke bulu. Fokusnya ke bulu gitu ya? Oh. Ada juga yang satu kucing itu untuk biaya samponya pun 10 juta itu juga ada. Oh, gitu itu hanya ya? untuk beli samponya saja. Jadi untuk bulunya kucing. Itu pun hanya untuk kucing-kucing show. Oh, kucing-kucing show Iya. memang khusus difokuskan untuk bulu. Ya, jadi samponya itu kalau mau show itu memang mahal. Mahal sekali. ya? Iya. Tapi kalau hariannya sih ya kayak kita beli sampo saja. Oh lah, gitu. biasa. Oke. Mungkin di harga 50.000, 60.000. Itu untuk yang 3 minggu sekali seperti itu. Kecuali kalau mau show aja yang harus itu effort harus, gitu ya Mas? iya. Tapi Oke. yang khususnya sih tetap kita minyak ikan itu. Oh, minyak ikan. Iya, kita harus memasukkan minyak ikan. Kan satu butirnya sekitar 100 Iya, rupiah kan itu. Itu 125 rupiah. ada kesulitan nggak sih? Biasanya kan kucing nggak mau ya Mas kalau misalkan mengkonsumsi kayak gitu. Kalau kita sudah terbiasa sih mereka akan masuk. Oh gitu. Iya. Harus dibiasakan dari kecil ya memang? Iya, karena kan itu untuk vitaminnya mereka. Karena kan tubuh mereka kan lebih banyak bulunya. Iya. Kalau itu digundul Mbak, lucu sekali lah mereka itu. Apa? Kok kayak gini ya? Oh iya. Jadi nggak seperti kalau ada bulunya. Nggak menggambarkan kucing kalau misalkan Betul. gundul. Oke. Nah kalau kucing-kucing Mas Yoga ini kan memang aktif ya. Ada nggak sih Mas Yoga kadang ngerasa aduh repot, capek gitu mengurusi ini? Kalau waktu birahi saja sih Mbak. Oh Karena gitu. mereka pasti ngeong-ngeongnya itu berlebihan. Oh. Walaupun sudah ada pejantan atau betina, mereka tetap ngeong-ngeong itu. Tapi kalau pas birahi, kalau enggak, tiap harinya enggak. Jadi biasa aja gitu Biasa ya? aja. Oke. Nah ini kan Mas Yoga tuh jadi anggota DPRD, terus sekarang lagi ngurusin bisnis kucing-kucing Sultan ini. Pernah nggak sih dapet nyinyiran gitu dari warga-warga atau dari orang lain gitu kayak Mas Yoga ini gimana sih udah jadi DPRD, masa masih ngurus bisnis kucing-kucing mahal juga kayak gitu? Iya, itu pastilah Mbak. Oh Cuma gitu, kan oke. rata-rata mereka yang nyinyir itu kan belum pernah ngopi sama aku. Oh Nah. gitu ya, emang harus lebih kenal lagi ya? Iya. Jadi walaupun seperti ini, tiap saat kalau ada panggilan ya tetap kita jalan. Gitu. Jadi Oke. kalau urusan kucing hanya hobi lah, sekedar hobi. Oh gitu. Ya, daripada kan ada nih banyak pejabat-pejabat pulang dari ngantor terus karaoke ketangkep, ya kan? Iya. Nah, mending kan kita seperti ini. Ngurus kucingnya Ngurus kan? kucing aman. Bermanfaat, lucu Nah. juga. Oke. Kan banyak pejabat-pejabat yang tanda kutip oknum-oknumnya kan banyak yang negatif ya. Nah, itu. Apalagi saya dulu tuh diisukan malah narkoba. Wah, jauh ya Mas. Iya. Jadi alhamdulillah dari 3 periode ini, terakhir kemarin sebelum saya jadi wakil ketua itu saya datang ke BNN. Jadi saya ini sudah 2 atau 3 kali ya ke BNN untuk tes narkoba atas permintaan saya sendiri, Oh gitu. bukan atas permintaan orang lain.
memang Jadi, sadar diri gitu ya sadar Mas? diri, saya datang ke BNN, Heeh. saya dites urin negatif. Negatif. Jadi enggak pernah saya itu positif. Oh ya. Nah, kalau positif biar istri saya aja yang positif. Jadi kalau untuk sayanya tetap negatif seperti itu. Oke, jadi memang nyinyir-nyinyiran orang ini tanpa berdasar ya Mas, tiba-tiba nyerang gitu Ya ya? karena pola pemikiran manusia itu kan berbeda-beda dan mereka kan hanya tahu netizen itu maha benar. Oh iya. Ya kan, netizen maha benar. Kadang nyinyir tapi dia tidak mau melakukan sesuatu untuk nganjuk. Nah, maksud saya kan ini gini-gini salah lah, tapi solusinya apa? Dia tuh nggak bisa ngasih solusi. Tapi ini salah loh, salah itu solusinya apa? Seperti itu. Terus ada kadang perbedaan pandangan itu masyarakat Nganjuk ini kadang itu masih belum bisa menerima. Tapi kalau dijelaskan dengan aturan yang ada itu pasti nggak mau dan menganggap saya ini benar lah. Itulah yang susah di Kabupaten Nganjuk ini gitu loh. Jadi lebih baik kalau menurut saya duduk bersama, diskusikan dengan kepala dingin, pasti kan ada solusinya. Jadi Mas Yoga ini memang terbuka ya, misalkan kalau misalkan ada masyarakat yang pengen ngobrol sama Mas Yoga ya boleh-boleh saja gitu ya? Boleh, lewat medsos itu pun boleh. Dan dari dulu saya tidak pernah memberikan nama narasumber saya itu kepada yang saya tuju. Jadi saya kritik sesuatu kebijakan ditanya itu sumbermu dari mana? Saya tidak akan pernah menyebutkan nama sumber saya. Oke, jadi emang dari aman dulu, ya privasinya? Privasi pasti tak jaga. Itu dari dulu, dari saya 2014 ya muncul seperti itu. Oh, jadi memang Mas Yoga ini menerima kritik, menerima saran, tapi ketika disampaikan ke forum, Mas Yoga tetap menjaga privasi dari orang tersebut? Tetap saya jaga, karena kan kebanyakan yang memberi saran sama kritik kan juga dari teman-teman kita sendiri seperti itu. Untuk apa? Untuk Nganjuk yang lebih baik. Oke, nah kalau dari ini kan kita bahas-bahas politik ya, tadi udah bahas kucing, sekarang menyinggung nih ke Mas Yoga sendiri kan juga wakil DPRD nih ya kan. Ini kan Nganjuk sendiri ini kan udah 2 kali ya Mas ini bupatinya kena nih ya kan. Dulu kita sempat trauma gitu sama yang kasus pertama, terus kita percaya nih sama yang kedua, pas kedua udah nampaknya udah ada kemajuan ternyata kena lagi. Ini kalau menurut Mas Yoga nih gimana ya? Apa memang Nganjuk ini punya budaya apa gimana ya? Ya kalau menurut saya itu bandel. Oh bandel, oke. Jadi ini mungkin pertama kali tak buka di teman-teman ini. 1 minggu sebelum terjadi sesuatu itu saya sudah bertemu dengan beliaunya. Sudah saya sampaikan jangan seperti ini karena di luar sudah kenceng sekali. Dan beliau mengatakan tidak. Oh ya sudah, karena dia adalah pimpinan saya percaya. Nah tetapi kan kenyataannya berbeda. Oke. Gitu. Jadi memang pada sebelum-sebelumnya Mas Yoga udah mengingatkan ya? Sudah sering kali mengingatkan. Oh, sangat sering malahan ya? Sangat sering, bahkan parodi pendek kan video saya sering tak viralkan. Karena ya memang kalau dikritik dengan keras, kalau sampai kayak di tempat lain kan ada yang sampai banding-bandingan kursi, kalau saya mikir buat apa sih seserius itu untuk seperti itu. Bagi saya video pendek yang penting apa pesan ini pesannya sampai ke masyarakat juga ke yang kita tuju gitu loh. Jadi kayak lucu tapi mengena seperti itu. Oke, jadi Mas Yoga memang punya caranya sendiri ya untuk mengingatkan. Setiap orang punya cara sendiri. Mungkin ada teman-teman yang lain sampai banting kursi, banting meja. Mungkin karena emosinya tidak bisa dikontrol. Nah, tapi kan kita sampaikan dengan cara anak muda lah. Tanpa kita harus stand up comedy loh ya. Oke. Memang cara yang lebih ngena ke anak muda tapi tetap menjaga wibawa gitu ya Mas. Oke. Nah terus ini kan sekarang kan Nganjuk dipegang sama PLT, terus nanti pada tahun 2024 pasti kan rame lagi nih, terus apa namanya bursa untuk pemilu di Nganjuk ini pasti akan banyak ya kan calon-calonnya. Mungkin sekarang udah mungkin ada yang kelihatan mulai ngegas nih untuk mencalonkan diri seperti itu. Kalau menurut pandangan Mas Yoga sendiri gimana nih? Kalau menurut saya sah-sah saja sih, karena mereka kan mengkampanyekan diri mereka sendiri-sendiri, itu sah-sah saja. Toh nanti kan mereka bisa berangkat
dengan partai ataupun dengan independen. Oke, Itu kan pilihan mereka sendiri. Jadi siapapun monggo untuk membangun. Yang penting tujuannya kan sama-sama membangun Nganjuk lebih baik gitu loh. Oke, yang penting niatnya ya. Betul. Oke. Yang penting niatnya, tetapi bagaimanapun kan tujuan kita sama-sama nih ke Surabaya, Mbak. Ini saya kasih contoh. Kamu mau naik sepeda motor juga sampai ke Surabaya. Iya. Kamu mau naik bis sampai Surabaya. Surabaya. Sama saja. Kamu mau muter lihat Bojonegoro, Tuban juga sampai Surabaya. Jadi berbagai cara, berbagai macam, karena apa, manusia itu pemikirannya pasti berbeda-beda. Cuma yang saya kritik di Nganjuk itu, kalau ada pemimpin itu sudah ngomong kamu ke Surabaya naik bis. Aku nih pemimpinnya ngomong ayo semua Surabaya naik bis, tapi kenyataannya di lapangan itu tetap ngotot nggak mau ngikutin pemimpinnya. Di Nganjuk itu masalahnya hanya itu. Jadi ada yang ke Surabaya naik sepeda motor, ada yang lewat Tuban, tapi tujuannya sama lah. Harusnya di Nganjuk seluruhnya ASN itu harus satu suara. Gitu. Karena apa? Untuk membangun Nganjuk. Jadi dengan pemimpin yang berbeda, tapi kalau tujuannya sama ya yang di bawah harus ngikut. Jangan menjadi pemimpin di OPD-nya sendiri-sendiri seperti itu. Oh iya, paham. Jadi lebih menekankan supaya bisa berkolaborasi sama-sama, jangan jalan-jalan sendiri-sendiri gitu ya Mas. Ini saya kasih contoh. RPJMD di Nganjuk kan ada. Nah, jangka menengah dan jangka panjangnya itu apa? Kadang tuh mereka tidak mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan, tetapi diomamai sendiri. Jadi ini dianggap ini, padahal tujuannya tidak itu. Kalau di Provinsi Jawa Timur itu kan ada nama cipta ya, Bu Kofifa. Itu seluruh OPD itu ngikutin nama cipta dulu, sisanya baru dibagi-bagi. Oh gitu ya. Jadi Nganjuk enggak. Itulah yang menjadi masalah. Jadi di Nganjuk itu nggak bisa kompak. APBD-nya kalau menurut saya hanya copy paste tahun-tahun sebelumnya. Oh gitu. Tidak bisa tahun pertama ini apa pariwisata ditonjolkan, ya diajar pariwisata. APBD-nya pariwisata. Tahun depan pembangunannya itu enggak bisa seperti itu. Jadi maka menurut saya pariwisata di Nganjuk ini kurang berjalan karena yang paling besar hanya untuk PU, pekerjaan umum. Padahal mohon maaf, bagi saya kota yang dulu dijulukin, mungkin mbaknya belum besar ya, atau masih sekolah lah dulu. Waktu zamannya Pak Taufik, itu kan terkenal dengan kota 1001 lubang. Iya, ya ingat. Masih ingat kan? Sekarang kan udah nggak ada lubang, hanya tinggal sedikit. Nah, harusnya kan ini dialihkan ganti lagi. Apa sih? Gitu, seperti itu. Membuka peluang baru. Betul. Ya istilahnya. Dan ini tidak pernah terjadi di Kabupaten Nganjuk. Jadi stagnan di situ terus gitu ya? Iya. Jadi kalau dari Mas Yoga sendiri sarannya kalau misalkan ini sudah terbenahi nih, ganti fokus yang lain gitu ya Mas? Iya. Karena RPJMD kan tahun pertama tujuannya apa? Tahun kedua apa? Sampai dengan 5 tahun. Harus adil gitu kan sebenarnya. Padahal kan ada 15 atau 14 ya program kerjanya waktu ke KPU itu ada, tapi kan nggak berjalan. Oh, dari 15 itu? Ya sebagian berjalan. Tapi tetap ada yang nggak berjalan gitu ya Mas? Iya, karena harusnya adil. Kalau 5 tahun 15 berarti kan 1 tahunnya 3 poin itu kan harus berjalan. Gitu. Kalau dari Mas Yoga sendiri, kriteria bupati yang cocok nih sama masyarakat Nganjuk juga sama orang-orang Nganjuk tuh yang seperti apa ya Mas? Profesional. Oh, profesional, Ya, bukan dari kalangan politik. Oh gitu, jadi Mas Yoga lebih menyarankan itu dari kalangan masyarakat gitu ya sebenarnya? Iya, profesional, bukan profesional politik ya, profesional dalam bidang usaha tertentu. Itu pasti Nganjuk akan lebih baik gitu ya? Baik. Ini saya kasih contoh, kayak harus punya passionnya sendiri. Kalau di Jawa Timur dulu itu, sekarang ini masih ada Pak Torik ya, Lumajang. Dulu ada Kang Emil yang sekarang jadi Wagub, kan Trenggalek juga melesat kan, dulunya kota tertinggal sekarang melesat. Terus Kang Torik punya stylenya sendiri di Lumajang, Lumajang juga sekarang
wah banget. Oh, seperti gitu. itu. Di Nganjuk belum ada yang seperti itu sampai sekarang. Jadi memang bukan harus mencari ya, istilahnya setidaknya ada gitu yang dari masyarakat punya passion juga, jadi bisa mengembangkan Nganjuk gitu kan, karena dia tahu kondisi masyarakat juga. Tanpa takut tekanan politik. Oh gitu, ya. Saya garis bawahi, tanpa takut tekanan politik. Seperti itu. Karena biasanya tekanan-tekanan politik ini Sangat besar sekali. bisa merubah kebijakan-kebijakan ya Mas ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Yuangga nih, ini kan Mas Yuangga udah bisnis kucing juga, terus jadi politisi juga. Mas Yuangga memandang Nganjuk ini, memandang masyarakat juga nih, gimana ya? Misalkan masyarakat ini setidaknya harus gimana ya supaya bisa berkolaborasi sama pemerintah gitu kan? Mas Yuangga juga jadi putra daerah gitu kan? Harus bisa memberikan kritik tapi yang ada solusinya, bukan hanya sekedar kritik. Jadi kritik juga solusinya apa? Maunya kayak gimana gitu ya? Solusinya apa? Ini. Ayo kita praktekkan, bisa nggak? Oh gitu. Karena terkadang pemikirannya masyarakat Nganjuk kan dia kritik, kasih solusi, tapi ternyata kan bukan solusi, hanya menguntungkan pihaknya mereka. Seperti itu. Jadi harus benar-benar adil untuk seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya yang sekedar kritik terus habis itu nggak tahu maunya gimana gitu ya. Nanti dibikin kebijakan ini nolak. Seperti itu. Oke. Nah, ini Mas Yuangga ini kan sebagai sosok anggota dewan yang inspiratif juga gitu kan. Masih muda terus bisa jadi anggota dewan dari lama ya berkecimpungnya di politik juga. 2018 terus sekarang jadi bisnismen di bidang kucing-kucing sultan ini. Nah, Mas Yuangga ini punya nggak sih pesan-pesan untuk pemuda-pemuda Nganjuk gitu, misalkan kayak harus gimana gitu supaya bisa berkembang gitu? Jadi kalau untuk pemuda-pemuda Nganjuk, kalau dia berkumpul di satu organisasi ya, katakanlah organisasi peternak atau organisasi pengusaha ataupun apapun itu, kalau sudah mendukung salah satu teman mereka untuk menjadi pemimpin, apapun keputusannya pemimpin itu harus kita junjung tinggi. Oh gitu. Harus kita perjuangkan, jangan mendorong untuk maju, begitu nggak cocok dia nggak mau dijatuhkan. Nah, ini yang harus diubah polanya di Kabupaten Nganjuk ini. Karena saya melihat banyak sekali organisasi sudah mendukung maju, begitu nggak cocok sama pemikirannya, dia berusaha untuk menjatuhkan temannya sendiri. Akhirnya apa? Organisasi itu nggak berkembang, jatuh. Kurang suportif gitu ya. Jadi kalau sudah maju ya apapun cocok nggak cocok, namanya mereka itu pemimpin kita, ya ayo kita dorong. Seperti itu. Kita lakuin dulu, setelah nggak cocok, kita lakuin nggak cocok dan nggak berhasil, kita ingatkan. Gitu loh. Bener kan ya? Jadi kalau seumpama diminta ini ya kita kerjakan dulu. Oh ternyata di tengah jalan nggak cocok, ya ini kita bilang. Harus terus terang nggak cocok. Ini harus dirubah. Nah seperti itu. Bukan nggak cocok, dia jatuhkan, terus dia pengen maju. Cara mainnya gitu ya. Rata-rata seperti itu saya melihat beberapa kelompok ya, itu memang seperti itu cara mainnya. Jadi saran ya untuk pemuda-pemuda yang misalkan ingin maju, itu kalau misalkan ada temennya udah maju, didukung, disupport, tapi pas sudah maju, itu juga tetap disupport. Kalau misalkan ada salahnya, kita bisa memberi kritik atau saran gitu ya Mas? Bukan menjatuhkan. Nah, kalau untuk dari Mas Yuangga, untuk pemuda-pemuda yang nggak pengen maju ke politik, tapi mereka pengen berkembang gitu, jadi pemuda Nganjuk yang hebat gitu, ada pemuda Nganjuk yang punya kualitas gitu, gimana Mas? Ya itu, tetap menyuarakan yang terjadi di masyarakat. Nggak boleh diem aja ya? Jangan diem, terus jangan merasa sudah nyaman di zona nyaman. Kalau menurut saya harus keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan kenyamanan baru lagi. Quotes ini ya teman-teman. Keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan kenyamanan baru, tapi itu tetap pada proses berkembang. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu. Berhasil atau tidaknya itu kan tergantung dari yang di atas. Karena kita semua punya
catatan dari yang di atas seperti itu. Yang penting mencoba dulu ya, San. Betul, jangan pernah takut untuk gagal. Karena gagal adalah awal dari keberhasilan. Oke, gitu teman-teman. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Mas Yuangga. Intinya banyak banget, mulai dari awalnya coba-coba pelihara kucing, terus akhirnya jadi bisnismen di bidang kucing-kucing sultan, terus juga tapi tetap seimbang nih sama urusan politik dan juga pemerintahan ya Mas ya. Jadi itu tadi obrolan kita sama Mas Yuangga tentang kucing-kucing, tentang politik dan juga tentang menyeimbangkan waktu ya kan. Nah kali ini pesannya untuk warga Nganjuk dari Mas Yuangga, tetap mengembangkan diri, terutama untuk pemuda-pemuda Nganjuk nih, tetap mengembangkan diri dan keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan zona nyaman yang baru. Karena kalau misalkan kita tetap stagnan di zona nyaman itu, kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa melihat ataupun eksplor kemampuan-kemampuan kita di bidang lainnya. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena bisa jadi disitulah kita bisa meraih kesuksesan kita, ya kan Mas Yuangga? Betul sekali. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita. Sampai jumpa di podcast Ekonomi Kreatif selanjutnya. Selamat tinggal. Bye-bye.